Kita ke informasi terpopuler pertama di cnbcindonesia.com pada hari ini. Lagi-lagi ada kabar baik nih bagi Anda para pegawai negeri sipil atau PNS, khususnya yang bertugas dalam jabatan fungsional alat dan mesin pertanian. Siap-siap ya, kabarnya Anda akan diberikan tunjangan nih oleh Presiden Joko Widodo. Dikutip dari laman Setnek, dalam pasal 4 tunjangan ini diberikan kepada PNS yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada APBD. APBN maksud kami, sementara untuk tunjangan PNS yang bekerja pada pemerintah daerah akan dibebankan pada APBD. Adapun besar tunjangan yang diberikan untuk PNS ini antara lain untuk pengawas alat dan mesin pertanian ahli media, di mana besar tunjangannya yaitu 1,26 juta rupiah. Kemudian pengawas alat dan mesin pertanian ahli muda Rp960.000. Lalu pengawas alat dan mesin pertanian ahli pertama yaitu Rp540.000. Sementara itu rencana kenaikan gaji PNS pada tahun depan juga ramai diperbincangkan nih. Apalagi kita tahu ya sudah lama gaji PNS tidak mengalami kenaikan. Terakhir kali kenaikan gaji PNS dilakukan pada tahun 2019 lalu saat diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada Nota Keuangan 2018. Informasi berikutnya yang terkait dengan kasus gagal bayar asuransi jiwa Kresna atau Kresna Life ini memasuki babak baru setelah adanya amar putusan kasasi dari Mahkamah Agung yang menyatakan status pelit pada perusahaan asuransi jiwa grup Kresna tersebut dikabulkan. Putusan ini tercatat dikeluarkan pada 8 Juni lalu. Menanggapi hal ini, salah satu pihak perwakilan nasabah yaitu Nur Laila mengatakan bahwa harapan para nasabah adalah agar manajemen dan pemegang saham Kresna beritikat baik untuk tetap segera membayar kewajibannya kepada para nasabah dan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung sehingga kepelitan dapat dibatalkan. Apabila kepelitan tetap dilaksanakan, maka kemungkinan besar semua pembayaran dihentikan dan ini tentunya sangat menyusahkan para nasabah. Kemudian para nasabah menilai Kresna seharusnya mampu melakukan hal tersebut karena Kresna merupakan grup company yang besar dan pemegang saham utama juga sudah mengakui bahwa dana nasabah-nasabah yang diinvestasikan di perusahaan-perusahaan afiliasinya. Hal ini juga diperkuat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang menemukan pelanggaran Kresna tersebut. Ya, Elon Musk kembali membuat heboh para penggemar kripto. Pasalnya CEO produsen mobil listrik Tesla ini mengatakan perusahaan ini akan kembali mengizinkan transaksi Bitcoin nih setelah mengonfirmasi ada potensi penggunaan energi bersih yang wajar hingga 50% oleh para penambang. Meski komentar Elon Musk tentang cryptocurrency tidak serta-merta membuat harga kripto meroket to the moon, namun pernyataannya memberikan sedikit efek langsung di mana secara keseluruhan harga Bitcoin naik sekitar 8% pada Minggu siang kemarin. Sebelumnya Tesla mengungkapkan dalam pengajuan SEC pada Februari lalu bahwa mereka membeli Bitcoin senilai $1,5 miliar atau sekitar 21,2 triliun rupiah. Saat itu dikatakan bahwa Tesla akan mulai menerima Bitcoin sebagai metode pembayaran untuk produknya. Namun, kabar cukup mengejutkan pada pertengahan Mei lalu bahwa Tesla tidak lagi memperbolehkan masyarakat untuk membeli mobil Tesla dengan Bitcoin. Hal ini dilakukan karena ada kekhawatiran tentang efek penambangan cryptocurrency yang membutuhkan bank komputer yang kuat yang berkontribusi terhadap perubahan iklim. Informasi berikutnya, di tengah upaya pemulihan ekonomi Indonesia, nyatanya saat ini ekonomi tanah air ini masih terancam, baik dari faktor domestik maupun faktor global. Lantas, apa saja ancaman itu? Dari domestik, adanya lonjakan kasus positif COVID-19 yang kembali naik tajam pasca libur Idul Fitri. Angka terinfeksi COVID-19 di Indonesia kembali naik secara signifikan, hampir menyentuh angka 10.000. Per 13 Juni 2021 saja angka positif tercatat bertambah 9.868 kasus. Angka ini merupakan yang tertinggi sejak awal tahun 2021 ini. Selanjutnya dari faktor global yaitu isu tapering. Diketahui belakangan ini isu tapering terus mempengaruhi pasar keuangan global.
terutama setelah Amerika Serikat merilis data tenaga kerja dan inflasi, di mana dua data tersebut merupakan kunci bagi Bank Sentral Amerika Serikat The Fed untuk melakukan tapering. Meski pasar tenaga kerja menunjukkan pemulihan dan inflasi sudah tinggi di Amerika Serikat, namun banyak yang berpendapat hal tersebut belum akan cukup bagi The Fed untuk melakukan tapering dalam waktu dekat. Selain itu, ancaman global lainnya adalah bubble properti di China, di mana harga aset properti di China yang terus merangkak naik menimbulkan kekhawatiran bahwa real estate bubble bakal meletus dan memicu krisis. Demikian sejumlah informasi terpopuler di cnbcindonesia.com pada hari ini.